الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Ini adalah kisah sahabat Rasul yang bertugas menulis wahyu. Apakah kalian sudah tahu siapa-siapa mereka semuanya? Tidak sedikit sahabat Rasulullah SAW yang diketahui bertugas menulis wahyu. Diketahui sedikitnya jumlah sahabat Rasul yang ikut membantunya ada sekitar 43 orang. Sebagaimana yang ditulis oleh Ghanim Al-Quduri dalam kitab Rasmul Mushaf Lughawiyah Thoriqiyah. Sebelum Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal sebagai orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Hal ini diceritakan dalam surat Al-Ankabut ayat 48, yang artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Oleh karenanya, menurut buku sejarah Al-Quran karya Ustadz Ahmad Sarwat, Rasulullah SAW meminta bantuan para sahabat untuk menuliskan wahyu yang telah diterimanya dari malaikat Jibril. Dalam kitab Fathul Bari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani telah disebutkan bahwa selama ini satu-satunya sahabat yang dikenal sebagai sekretaris Rasulullah hanyalah Zaid bin Sabit. Sebenarnya masih banyak sahabat lainnya dipercaya Rasulullah untuk mencatat wahyu yang turun kepada beliau, dan beberapa sahabat lainnya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad, Hazzalah Ibnu Ar-Rabi, dan lainnya. Dan berikut ini adalah beberapa kisah singkat dari para sekretaris kepercayaan Rasulullah, yakni Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Zabit, yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia dikenal sebagai seorang penghafal Al-Quran yang fasih dalam bacaannya, bahkan memiliki pemahaman yang tinggi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Melansir dari buku Islam on the Spot karya tim Fakta Agama, Ubay disebut-sebut sebagai orang pertama yang menulis wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia senantiasa selalu membantu Rasul dalam menulis wahyu yang diterimanya. Dan bukti kedekatan dengan Rasulullah SAW dan keistimewaan tugasnya dikisahkan dalam buku 60 orang besar di sekitar Rasulullah SAW yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Rasul berkata kepada Ubay, "Wahai Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepadamu." Ubay yang mendengar itu merasa terkejut dan memastikan kembali kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, benarkah namaku disebut Allah?" Rasulullah menjawab, "Benar, namamu dan keturunanmu di tingkat tertinggi." Sebelum Islam datang, Ubay memang sudah sering ditugaskan untuk menulis surat kepada para baginda, raja. Bahkan saat seni tulis-menulis di bangsa Arab masih sangat sedikit pada masa itu. Kemudian yang kedua, Zaid bin Sabit. Sahabat cerdas dari Rasulullah lainnya adalah Zaid bin Sabit. Suatu ketika Zaid pernah mempelajari bahasa Ibrani dan menguasainya dalam waktu singkat, seperti yang dikutip dari buku Sosok Para Sahabat Nabi karya Dr. Abdurrahman Rafa'at Al-Basya Abdul Qadir Mahdami. Sejak saat itu, Zaid dipercaya menjadi sekretaris Rasulullah apabila beliau berkirim surat kepada orang-orang Yahudi dan membacakan surat-surat kiriman mereka. Atas perintah Rasulullah SAW, Zaid juga mempelajari bahasa Suryaniyah hingga ia berhasil menjadi penerjemah Rasul. Kecerdasan dan kejujurannya ini pula yang membawa Zaid menjadi salah satu penulis wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Berkat jasanya ini, hingga sekarang kita bisa menerima Al-Quran dalam keadaan utuh langsung dari Rasulullah. Berikut dengan penjelasan asbabun nuzulnya, sebab diturunkan suatu ayat atau surat.
Zaid dan Ubay pada waktu itu bertugas secara bergantian. Bila Ubay tidak ditemukan di tempat Rasulullah SAW, akan memanggil Zaid untuk meminta bantuannya. Tidak jauh berbeda dengan Ubay, Zaid juga pada masa itu bertugas menulis surat yang akan dikirim kepada raja-raja dan penguasa pada saat itu. Demikianlah penjelasan tentang nama-nama sahabat Rasul yang bertugas menulis wahyu serta beberapa kisahnya. Semoga wawasan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.